Selamat datang di ruang buku. Pernahkah Anda melihat barang rusak yang dipoles ulang menghasilkan barang baru yang justru kelihatan lebih indah dan artistik? Itulah salah satu contoh aplikasi konkret konsep hidup wabi-sabi. Kali ini, ruang buku akan membahas buku Wabi-Sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life. Buku ini ditulis oleh Beth Campton, penulis wanita berkebangsaan Inggris, pemerhati budaya Jepang tahun 2019. Penulis dikenal karena kemampuannya menggabungkan kebijaksanaan Jepang dengan panduan hidup modern. Buku ini mengangkat wabi-sabi sebagai filosofi hidup dan mengaitkannya dengan keseharian, kesederhanaan, dan penerimaan diri. Telah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia, yang dalam versi bahasa Indonesia berjudul Wabi-Sabi, Seni Menemukan Keindahan dalam Ketidaksempurnaan. Setiap huruf kanji memiliki nuansa dan makna yang kadang filosofis sesuai rangkaian huruf radikal pembentuk huruf kanji tersebut. Wabi artinya kesederhanaan, hidup apa adanya, ketenangan dalam keterbatasan. Dulu bermakna kesepian atau kemiskinan, tapi berkembang menjadi keindahan dalam kesederhanaan dan spiritualitas. Sedangkan sabi adalah keindahan dalam pelapukan, usia, atau ketidaksempurnaan akibat waktu. Misalnya, karat di logam tua, retakan di tembikar, daun yang mulai menguning. Wabi-sabi adalah filosofi estetika dan pandangan hidup asal Jepang yang menghargai kesederhanaan, ketidaksempurnaan, dan kefanaan. Ini bukan sekadar gaya visual, tapi juga cara memandang dunia, menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, tidak sempurna, dan tidak lengkap. Terdapat 7 prinsip Zen yang digunakan untuk mencapai estetika wabi-sabi, asimetri Fukinsei, kesederhanaan Kanso, keagungan Koko, kealamian Shizen, kebebasan Datsuzoku, ketentraman Seijaku. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam berbagai penerapan estetika kesenian wabi-sabi seperti Taman Zen, taman yang terhubung dengan kuil Zen, Ikebana, kesenian merangkai bunga Jepang, Haiku, puisi pendek ala Jepang, kesenian keramik, teater drama no, kesenian drama ala Jepang. Oke, mari kita membahas secara singkat kandungan inti dari buku ini. Pertama, tentang apa itu wabi-sabi. Seperti sudah diungkit di awal, pada buku ini juga dijelaskan terkait definisi wabi-sabi, yang mana wabi adalah kesederhanaan, hidup harmonis dengan alam. Sabi adalah keindahan yang muncul seiring waktu seperti karat pada besi atau retak pada tembikar. Sehingga wabi-sabi sebagai pandangan hidup adalah menghargai kesederhanaan, ketidaksempurnaan, dan kefanaan. Kemudian terkait perbandingan wabi-sabi dengan budaya barat, pandangan terhadap kesempurnaan pada budaya barat menekankan kesempurnaan visual dan hasil akhir. Gaya hidup sering digerakkan oleh standar eksternal, seperti penampilan, prestasi, status sosial, dan pencapaian. Perfeksionisme sering dianggap sebagai nilai positif atau tanda keberhasilan. Sementara wabi-sabi menerima bahwa tidak ada yang sempurna, menghargai benda-benda yang rusak, usang, atau tidak simetris. Justru dalam ketidaksempurnaan itulah letak keindahan, kedalaman, dan kemanusiaan. Hubungan dengan waktu. Budaya barat cenderung terobsesi pada efisiensi, produktivitas, dan kecepatan. Waktu dianggap sebagai sesuatu yang harus dimaksimalkan dan dikendalikan. Sementara wabi-sabi menekankan pada perlambatan, kehadiran, dan penerimaan terhadap kefanaan. Waktu dilihat sebagai bagian alami dari perubahan. Semua hal lahir, tumbuh, pudar, dan mati. Terkait antara hasil dan proses,
budaya barat fokus pada hasil akhir dan pencapaian yang dapat diukur. Ada tekanan untuk selalu berkembang, sukses, dan naik ke tahap berikutnya. Sementara wabi-sabi menghargai proses dan perjalanan, bahkan jika penuh keraguan dan kegagalan, mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam momen-momen kecil dan biasa. Buku ini juga menjelaskan sejarah dan akar filosofis wabi-sabi, bahwa wabi-sabi berasal dari pengaruh Zen Buddhisme dan upacara teh Chanoyu, lalu dari estetika sabi, kesepian puitis, menjadi wabi-sabi modern. Contoh praktis wabi-sabi dalam kehidupan sehari-hari seperti menerima rumah berantakan sebagai bukti kehidupan, menghargai benda usang yang punya cerita. Dalam hubungan sosial, wabi-sabi menerima ketidaksempurnaan diri sendiri dan pasangan, seperti nilai kintsugi, memperbaiki keramik retak dengan emas sebagai metafora hubungan. Prinsip hidup wabi-sabi terkait aktivitas di tempat kerja, mengkritik tuntutan produktivitas yang berlebihan. Sejalan dengan filosofi ikigai, tujuan hidup yang tidak harus sempurna. Lalu bagaimana wabi-sabi memandang alam? Pertama, siklus alam, musim, bunga sakura yang rontok dipandang sebagai guru kehidupan. Kemudian praktik Shinrin-yoku, mandi hutan, untuk merasakan kehadiran saat ini. Implementasi wabi-sabi dalam bidang seni dan desain berupa arsitektur Jepang kayu tak dihaluskan, dinding tanah liat, karya haiku yang singkat tapi bermakna. Bagaimana membawa wabi-sabi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, menikmati secangkir teh tanpa distraksi. Artinya, menghargai keindahan dalam momen kecil, ketidaksempurnaan, dan kehadiran penuh mindfulness. Menulis jurnal syukur untuk hal-hal kecil. Maksudnya, mencatat hal-hal kecil yang patut disyukuri agar mulai menyadari keindahan yang sebelumnya dianggap biasa saja. Dengan begitu, kita akan makin bisa menghargai kesederhanaan dan menerima ketidaksempurnaan hidup. Mari kita simpulkan pesan inti dari buku ini terkait wabi-sabi. Pertama, tentang keindahan ada dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi mengajarkan bahwa hidup, benda, dan manusia tidak perlu sempurna untuk bernilai. Justru retakan, ketidakteraturan, dan kefanaan adalah bagian dari keindahan dan makna itu sendiri. Hidup yang perlahan dan penuh kesadaran. Di tengah dunia yang cepat dan menuntut kesempurnaan, wabi-sabi mengajak kita memperlambat langkah, hadir penuh dalam momen sederhana seperti menyeduh teh atau berjalan di pagi hari. Kesederhanaan membawa kedamaian. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih, tapi dari merasakan cukup. Wabi-sabi mengajak kita menyederhanakan rumah, pikiran, dan hidup agar bisa benar-benar merasakan ketenangan, menerima diri dan kehidupan apa adanya, daripada terus mengejar versi ideal dari diri sendiri, pekerjaan, atau hubungan. Kita diajak untuk menerima kenyataan dengan lembut sambil tetap hidup dengan niat dan kasih sayang. Kehidupan itu sementara dan itu indah. Salah satu pilar utama wabi-sabi adalah kesadaran akan kefanaan. Segalanya akan berubah, hilang, dan berakhir. Dan justru karena itu, setiap momen layak dihargai. Demikian ulasan kitab kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.